Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Pertama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Lalu, kita membuat mesin baru dengan cara klik New. Pada proses ini, kita akan membuat nama dan juga jenis atau tipe operasi sistem. Di sini saya akan menggunakan nama dengan Ubuntu 14. Tipenya Linux, versinya Ubuntu. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian pada proses ini kita akan mengatur kapasitas RAM. Saya sarankan gunakan 1024 MB. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian kita akan disuruh membuat harddisk virtual. Centang create virtual hard drive now. Lalu klik create untuk melanjutkan proses. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan format virtual disk yang akan digunakan. Kita gunakan VDI, VirtualBox Disk Image. Lalu pilih Dynamical Allocated. Pada proses ini kita akan mengatur kapasitas harddisk yang diberikan untuk komputer. Kita gunakan 8 GB saja. Klik create. Mesin VirtualBox berhasil dibuat dengan nama Ubuntu 14. Dan selanjutnya untuk menjalankannya kita klik Start. Pada proses ini kita diminta untuk memasukkan file ISO Ubuntu. Pilih icon folder. Lalu pilih Ubuntu versi 14. Klik Open. Selanjutnya klik Start. Pada langkah pertama akan keluar menu yang terdapat bacaan try Ubuntu, install Ubuntu. Try Ubuntu ini yaitu mencoba Linux Ubuntu tanpa harus diinstal. Sedangkan install Ubuntu ini memasang permanen Linux Ubuntu pada komputer. Di sini terdapat pilihan bahasa. Kita gunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah. Selanjutnya, klik pasang Ubuntu. Menu ini adalah proses persiapan instalasi pada Ubuntu. Proses ini akan memeriksa semua periperal yang ada pada komputer atau laptop Anda. Klik untuk lanjutkan. Pada proses ini, kita akan menentukan jenis instalasinya.
kita klik sesuatu yang lain agar dapat membuat atau mengubah partisi. Lalu, klik lanjutkan. Pada proses ini terdapat menu-menu seperti membuat tabel partisi baru, mengembalikan atau menghapus, dan di sini mengubah ukuran partisi dan pemasangan bootloader. Lalu kita akan membuat partisi baru dengan klik tabel partisi. Jika ada peringatan, kita klik lanjutkan. Maka akan muncul ruang kosong dengan kapasitas 8589 MB. Jika sudah membuat tabel partisi baru, kita akan membuat tipe-tipe partisi yang akan digunakan pada Ubuntu. Klik icon tanda plus. Untuk membuat tipe partisi yang pertama, kita gunakan ukurannya 7000 MB atau 7 GB. Jenis partisinya kita gunakan utama, dan lokasi partisi barunya kita mulai dengan spasi berikut ini. Gunakan sebagai sistem berkas berjurnal ext4 dengan titik kait slash. Lalu klik OK. Selanjutnya, untuk membuat tipe partisi yang kedua, kita gunakan ukurannya 1590 MB dengan jenis logika. Lokasi partisi baru mulai dengan spasi berikut ini. Gunakan sebagai ruang swap. Lalu klik OK. Jika sudah dibuat, maka akan tampil seperti ini. Perhatikan, partisi yang akan diformat akan diberi tanda checklist pada menu. Biarkan saja tanda checklist tersebut. Selanjutnya, klik pasang sekarang. Menu ini kita akan memilih posisi negara, kita gunakan Jakarta. Klik lanjutkan. Pada proses ini, yaitu kita memilih jenis keyboard yang akan dipakai pada Ubuntu. Namun, biasanya Ubuntu akan mendeteksi secara otomatis jenis keyboard yang kita gunakan. Untuk itu, kita klik lanjutkan. Pada menu ini, isikan semua informasi tentang kita, dari nama Anda, nama komputer, nama pengguna, kata sandi. Saya akan menggunakan nama saya. Di sini terdapat pilihan masuk secara otomatis dan juga memerlukan sandi untuk masuk. Agar lebih mudah, gunakan saya masukkan secara otomatis agar bisa diakses oleh siapa saja. Proses instalasi pun berjalan.
Jika proses instalasi sudah selesai, maka akan muncul peringatan bahwa instalasi sudah selesai. Selanjutnya, klik nyalakan ulang sekarang. Inilah tampilan Ubuntu versi 14.04, hasil instalan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan instalasi aplikasi secara offline pada VirtualBox. Baiklah, di sini saya akan menggunakan Dropbox sebagai aplikasi offline yang akan diinstal pada Ubuntu. Pertama, kita buka terminal untuk menginstalnya. Lalu kita masuk ke directory dan masukkan alamat atau lokasi aplikasi offline tersebut. Selanjutnya, kita masuk sebagai user. Masukkan password. Lalu, kita akan memulai proses instalannya. Gunakan nama file yang akan diinstal. Proses penginstalan pun berjalan. Setelah itu, proses instalan sudah selesai. Untuk mengeceknya, kita dapat carinya di sini.